Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, tauhid telah kita kenal bahwa di sana ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Dan orang tidak dikatakan bertauhid kecuali menyatukan tiga jenis tauhid ini. Dan telah kita sampaikan bahwa ini bukan pembagian yang bid'ah, dan bukan pula apalagi berakidah trinitas seperti yang dimufkan sebagian orang. Tapi ini adalah pembagian dalam rangka untuk mengarahkan bagaimana seorang dikatakan bertauhid. Sebagaimana adanya pelajaran nahwu shorof untuk mengembalikan orang dia berbahasa Arab yang benar. Sesungguhnya tauhid jenis ini telah semuanya tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Yang tauhid itu pertama berkaitan dengan keyakinan tentang Allah, itulah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Itu berbicaranya tentang apa yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu pemilik rububiyah dan Allah itu pemilik kesempurnaan sifat. Kemudian tauhid uluhiyah itu adalah tuntutan perbuatan hamba yang secara totalitas dia wajib penghambaannya totalitas hanya untuk Allah semata. Tidak boleh dia sekutukan dengan apapun dan siapapun. Karena siapapun dan apapun itu semuanya adalah makhluk, setinggi apapun derajat mereka. Pemirsa, kita telah bicara tauhid rububiyah, dan kita telah bicara tentang tauhid uluhiyah, dan kita sekarang bicara tentang tauhid asma wa sifat. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama tidak akan dikatakan indah, asma tidak akan dikatakan husna, kecuali dalam nama ini sekaligus sifatnya. Dan Allah menerangkan seluruh nama Allah adalah mengandung sifat. Dan bahkan sifat Allah SWT sifat yang total sempurna. Contoh, Allah mengatakan Al-Hayyu. Allah ada Al-Hayyu. Allah ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Allah zat yang maha hidup. Hidupnya Allah bukan sekedar tidak mati, tidak mengalami mati, tapi Allah juga menjelaskan Allah meniadakan dari sifat ngantuk apalagi tidur. Sehingga ketika bicara tentang yaitu kesempurnaan Allah, sempurnanya total. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Ketika Allah menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah ini, kita diperintahkan Allah untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berkaitan dengan doa, masalah, doa permintaan, maka nama-nama dan sifat Allah itu kita gunakan sebagai wasilah. Yaitu kita sebelum berdoa kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sehingga nama dan sifat Allah untuk mengantarkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Seperti Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, atau Ya Rahman Ya Rahim, Irhamni, Ya Tawaf, Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Razzaq, Urzuqni, dan seterusnya. Meminta kepada Allah dengan mengawali nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan doa ibadah, ini ibadah kita ini totalitas semuanya hakikatnya doa. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita adalah doa. Kalau kita ucapkan dengan lisan, ya Allah jadikanlah salat, puasa, zakat, haji yang kulakukan, Engkau selamatkan diriku dari neraka dan Engkau masukkan aku ke dalam surga. Berkaitan dengan bagaimana praktek
beribadah kepada Allah dengan nama-nama yang Allah miliki, yaitu kita mewujudkan amaliyah sesuai dengan kandungan sifat dalam nama Allah tersebut, sehingga semua nama dan sifat Allah ini menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungannya. Contoh, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Zat yang Maha Penyayang, Allah rahmatnya luas, Allah adalah yang Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Apa ibadah kita? Ibadah kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah karena luas rahmat Allah Ta'ala. Kemudian, bagaimana? Apalagi di antaranya, kalau kita ingin disayang oleh Allah, sayangilah para hamba Allah. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ini adalah mewujudkan kandungan atau beribadah kepada Allah dengan kandungan nama atau kandungan sifat yang ada dalam nama Allah Ta'ala. Sehingga barang siapa yang semakin mengenal nama Allah, semakin mengenal hakikat sifat Allah, dia akan semakin sempurna dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, akmalul mu'minina imanan, ini akmalun nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala, akmalun nasi ubudiyatan, orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah SWT adalah orang yang paling mengenal, orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah terangkan kepada manusia. Ini adalah orang yang paling sempurna penghambaannya. Karena semakin dia mengenal Allah, dia akan mewujudkan apa yang terkandung di dalam nama Allah atau sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Kalau Anda mengenal 10 nama Allah, Anda memungkinkan untuk mewujudkan penghambaan kandungan dalam 10 nama ini. Kalau Anda mengenal 99 nama Allah, Anda memungkinkan mewujudkan penghambaan yang terkandung dalam 99 nama Allah SWT. Oleh karena itulah, orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah SWT adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat Allah SWT. Para pemirsa, berbicara tentang nama dan sifat Allah itu bukan menggiring kepada perdebatan filsafat, bukan. Itu salah besar. Tapi mengenal nama Allah dan sifat Allah itu dalam rangka semakin kita menyempurnakan penghambaan kepada Allah SWT dan meraih hakikat kehidupan yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Mempelajari nama dan sifat Allah itu apa keuntungannya? Satu, ini ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena keutamaan ilmu itu berkaitan dengan objek yang kita pelajari. Sedangkan tidak ada objek, sedangkan Allah adalah zat yang paling mulia. Karena Allah zat yang paling mulia, maka ilmu yang berbicara tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Yang kedua, bahwa kita dengan mengenal Allah dan sifat Allah, itulah pintu utama untuk mengenal Allah yang hakiki. Sehingga betul-betul kita akan bisa mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya. Karena kita perintah beriman kepada Allah, kalimat amantu billah itu menuntut kita tahu siapa itu Allah, apa yang perlu kita imani. Sehingga benar-benar, yaitu ketika kita mengenal Allah, maka kita tahu apa yang mesti kita imani berkaitan dengan Allah SWT. Yang ketiga, bahwa mengenal Allah SWT ini adalah tujuan diciptakannya kita oleh Allah Ta'ala. Tujuan Allah menciptakan kita itu dua. Satu, mengenal Allah. Kedua, beribadah kepada Allah SWT. Mengenal Allah seperti dalam surat At-Talaq, Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa mislahunna Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit. Demikian pula Allah ciptakan 7 bumi. Tujuannya apa itu? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit.
Demikian pula Allah menciptakan 7 bumi yang ketika Allah menunjukkan ciptanya ini, apa tujuannya? Lita'lamu, agar Anda tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar Anda tahu Allah itu Maha mampu atas segala-galanya dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ini tujuan bahwasanya ketika Allah menciptakan langit yang 7 dan Allah menciptakan bumi yang 7, maka dalam rangka untuk mengenal siapa itu Allah. Adapun tujuan yang kedua beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan amaliyah yaitu agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah, kita yaitu diciptakan Allah. Yang pertama untuk mengenal Allah, yang kedua untuk mewujudkan ubudiyah yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untungnya kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah perdagangan yang sangat utama. Kenapa? Seluruh manusia mereka mencari kebahagiaan. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang laki, tidak yang perempuan, tidak yang pejabat, tidak yang rakyat, semuanya cari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adanya pada hati yang mengenal Allah Ta'ala. Maka dikatakan seorang ulama, Inna fi dunya jannatan, malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak memasuki surga dunia, tidak akan masuk surga akhirat. Surga dunia, apa itu? Hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian salaf mengatakan masakinu ahli dunia, orang yang dikatakan betul miskin yang layak dikasihani dari kalangan ahli dunia, siapa itu? Kharaju minad dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha, orang yang sampai matinya belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat. Ketika ditanyakan apa itu yang paling lezat, paling nikmat, yaitu ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah, hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang merasa nyaman bersanding dengan Allah. Sehingga mengenal nama dan sifat Allah ini akan mengantarkan kita mendapatkan jannatul dunya, dan ini perdagangan yang paling mahal. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.